Haleluya, salam sejahtera bagi keluarga besar GPDI El Syahda Magelang. Senang sekali kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat bersama-sama menyimak Alkitab kita masing-masing untuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 8 ayat 1 sampai 4. Yosua pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya, janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Puji Tuhan, pembacaan kita di dalam Yosua pasal yang ke-8 ini adalah bagaimana Yosua beserta dengan umat-umat Israel, mereka kembali mempersiapkan seluruh tentara-tentaranya untuk berperang melawan kota Ai. Kalau kita belajar di pasal yang ke-7, bagaimana bangsa Israel mereka juga berperang melawan kota Ai ini, tetapi mereka mengalami kekalahan. Dalam pasal yang ke-8 mereka mengalami kemenangan. Pada hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu belajar dari kesalahan. Pasal yang ke-7, bangsa Israel melawan kota Ai, mereka mengalami kekalahan karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yaitu di antara umat-umat Israel ada yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Setiap manusia, kalau kita belajar mengenai kesalahan, tentu saja manusia tidak ada yang sempurna, di antara kita tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita mungkin pernah lakukan, apakah kita belajar dari kesalahan itu, ataukah kesalahan itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga kemarin melakukan kesalahan, hari ini melakukan kesalahan, besok melakukan kesalahan, dan itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga seterusnya terus melakukan kesalahan. Karena itu firman Tuhan hari ini saya memberikan tema belajar dari kesalahan. Tujuannya apa? Kalau kita pernah melakukan kesalahan, maka sedapat-dapatnya kalau kita belajar dari kesalahan tersebut, kita berharap tidak akan melakukan kesalahan yang sama tentunya. Kita akan sama-sama belajar arti dari sebuah kesalahan adalah kekeliruan. Apa yang kita alami ketika apa yang kita hadapi di hari-hari ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini atau sekarang ini, itu memiliki hubungan yang erat dengan sikap atau keputusan kita di masa-masa yang lampau. Dan apa yang kita putuskan hari ini juga akan berhubungan di kehidupan kita yang akan datang. Oleh sebab itu, bahwa bertindak hati-hati, setidak-tidaknya kita mengurangi dari setiap kesalahan-kesalahan, karena itu akan berdampak atau memiliki efek di kemudian harinya. Kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh umat Israel di dalam pasal yang ke-7? Kalau di dalam pasal yang ke-7, Tuhan memberikan perintah bahwa setiap bangsa-bangsa atau kota-kota yang harusnya dimusnahkan, maka Tuhan itu memberikan perintah kalau sudah memusnahkan tidak ada yang boleh diambil, tidak ada yang boleh melanggar hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau kita melihat kesalahan dari orang-orang umat Israel, yaitu adalah tentang Akan, ya.
kita belajar dari Akan. Akan ini adalah dari suku Yehuda yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Apa kesalahannya dia? Yosua pasal 7 ayat 1, kita lihat di sana. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Abdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yang melakukan kesalahan adalah Akan dari suku Yehuda ini. Karena apa? Bangsa Israel ketika berperang berperang melawan orang-orang Ai atau kota Ai, itu harus benar-benar dimusnahkan. Barang-barangnya pun tidak ada yang boleh mengambilnya. Dan kesalahannya Akan adalah yang pertama di ayat yang di pasal 7 ayat pertama ini adalah dia tergiur. Manusiawi Bapak Ibu ya, ketika kita mungkin melihat, waduh barang-barangnya kan bagus, mahal-mahal, sayang kan kalau ikut dimusnahkan, orangnya aja yang dimusnahkan. Tetapi kita lihat di sini bahwa itu adalah aturannya Tuhan. Tidak ada yang boleh mengambil barang-barang itu. Oleh sebab itu, ketika ada yang melanggar perintah Tuhan, maka itu yang membuat bangsa Israel tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kota Ai. Meskipun kota Ai itu adalah cuma kota kecil, padahal di sebelum-sebelumnya kota yang besar saja mereka mampu mengalahkan. Tetapi ketika menghadapi kota Ai, kenapa bisa kalah? Ya, ada kesalahan ini. Nah, kesalahan Akan yang pertama adalah dia tergiur, ya. Akan tergiur dengan benda-benda yang indah, benda-benda yang mahal, yang dikhususkan, yang seharusnya harus ikut ditumpas, harus ikut dihabisi. Yang kedua, kesalahannya adalah di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan begini, dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Perintah Tuhan adalah tidak boleh mengambil barang-barang yang dikhususkan, tetapi Akan ini dia dengan sengaja mengambil. Artinya apa Bapak Ibu? Dia menyepelehkan firman atau perintah Tuhan. Yang kedua, kesalahannya Akan adalah dia menyepelehkan. Karena dia tergiur dengan barang-barang yang indah yang dilarang, akan jadi menyepelehkan perintah Tuhan. Yang ketiga, karena dia sudah tergiur, kemudian menyepelehkan perintah Tuhan. Yang ketiga, kembali di pasal 7 ayat 1 tadi adalah dia melanggar perjanjian Tuhan, melanggar perintah-perintahnya Tuhan. Bapak Ibu, ketika seseorang itu melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, tentu saja ada proses-proses, tidak langsung tiba-tiba berbuat salah. Tetapi kalau kita lihat dari pribadi Akan ini, dia tergiur dulu, kemudian dia menyepelehkan perintah, kemudian dia berani melanggar atau melakukan kesalahan. Dan dari sini kita belajar bahwa kesalahan seseorang itu tidak terjadi secara langsung atau tiba-tiba begitu saja, tetapi ada proses-proses bagaimana dia melakukan sampai kepada puncaknya dia melanggar, ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan ketika tidak bisa mengendalikan, itu bisa menimbulkan seseorang itu melakukan pelanggaran, bahkan melanggar akan firman Tuhan. Akibatnya di pasal 7 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di sana yaitu mereka mengalami kegagalan atau mengalami kekalahan. Jadi karena dosa, karena kesalahan melanggar perintah Tuhan, menyepelekan firman Tuhan, itu menjadikan umat-umat Israel, karena mereka sementara berperang dan karena pelanggaran, karena kesalahan itu, mereka tidak ada kekuatan untuk menghadapi musuh atau lawan-lawan mereka. Yang harus kita lakukan adalah di dalam Yosua 7 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, ketika kita mungkin mengalami kelemahan atau mengalami kekalahan, yang harus kita lakukan di
ayat yang ke-7, Yosua 7 ayat yang ke-7 adalah, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekalahan, kita bertanya kepada Tuhan, ada apa? Kenapa saya mengalami kekalahan? Kenapa saya mengalami jatuh di dalam dosa? Ya, jadi yang kita lakukan harus memiliki niat hati untuk kita bertanya kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, ketika kita mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab dan memberikan penjelasan kepada kita. Isi dari ketika kita bertanya kepada Tuhan, isinya maka kita harus memiliki respon, yaitu mengoreksi diri. Itu ayat yang ke-6 ya. Tetap di Yosua 7 ayat yang ke-6, kita mengoreksi diri kita, menyadari ini ada yang salah sehingga aku mengalami kekalahan. Kemudian membuka diri untuk Tuhan itu tegur. Dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kita menguji diri kita dan membuka hati ketika Tuhan mau menegur kita. Kemudian isi dari yang kita, kalau kita bertanya kepada Tuhan, maka kita juga selain membuka hati, kita mengakui dosa kita. Ya, itu di dalam Yosua 7 ayat yang ke-20, akan ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, suku demi suku, keluarga demi keluarga, sampai akhirnya didapatilah akan yang berbuat dosa. Itu yang menimbulkan orang Israel mengalami kekalahan, ya. Dan di ayat yang ke-20 akan mengakui dosanya. Kalau sudah mengakui dosa kita, selanjutnya di ayat yang ke-25, Yosua menegakkan keadilan, ketegasan. Dia membuang dosa itu. Dan ini juga harus kita lakukan, bahwa supaya kita tidak mengalami kekalahan, kita mengakui dosa kita membuang dosa itu, dan kita berbalik dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Supaya apa? Hasilnya akan mengalami keberhasilan, mengalami kemenangan, karena kita punya tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bahwa dari setiap kesalahan itu, belajarlah dari kesalahan dan jangan mengulanginya. Kesalahan bentuk apapun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan setiap kesalahan-kesalahan kita pasti akan ada konsekuensinya yang kita akan tanggung. Kesalahan yang kita lakukan juga memberikan dampak yang merugikan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kesalahan akan yang mengalami kekalahan siapa? Seluruh bangsa Israel yang ikut berperang waktu itu. Jadi mari kita terus berhati-hati di dalam tindakan, tingkah laku kita, supaya kita tetap berjalan seperti yang dikehendaki Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yosua 1 ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindak hati-hati, mengikuti apa yang menjadi aturan firman Tuhan, supaya dikatakan kita beruntung, tidak mengalami kekalahan tetapi mengalami kemenangan, karena kita hidup di dalam kekuatan kuasa Allah. Puji Tuhan, mari kita akan terima firman ini untuk menjadikan kita taat dan tunduk menjadi pelaku firman. Kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, jadikan kami sebagai umat-umat yang taat akan setiap perintah dan aturan-aturan firman Tuhan. Kami percaya hanya firman-Mu yang akan memampukan kami, dan Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kami. Kami berdoa buat umat-umat-Mu,
keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kiranya seluruh bumi bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah, bermazmur tentang kemuliaan nama-Mu, memuliakan-Mu dengan puji-pujian. Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar. Musuh-Mu tunduk kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Terima kasih, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.